Di ijazah tersebut, mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi di skripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi. Ujian kan skripsi Joko Widodo itu kami mendapatkan dan kami melihat kejanggalan-kejanggalan. Itu kemudian kami pertanyakan soal kejanggalan itu karena di lembar pengesahan itu selain berbeda dengan skripsinya mahasiswa yang bernama Joko Widodo, formatnya itu berbeda sekali. Pada pertemuan 15 April itu, pihak UGM sudah menunjukkan dokumen-dokumen yang memperkuat. Itu kan bohong berarti. Digital forensik sudah menunjukkan, sudah membuktikan bahwa foto wisuda itu palsu. Foto wisuda itu rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Tentunya kita sudah menunggu berita apa yang akan dikembangkan dan dibacakan oleh Bung Kameramen. Silakan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bu Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Nah, hari ini Bu Alfian kita mendapatkan kabar yang tidak mengasyikkan nih Bu Alfian, karena Roy Suryo CS ya, ini ada Dr. Siva juga kalau tidak salah, dipolisikan di Semarang terkait ijazah Jokowi. Nah, kayaknya ini lanjutan setelah Jokowi meeting dengan para kuasa hukumnya. Nah Bu Alfian, ini kan orang yang diduga ijazahnya palsu, nggak mau nunjukin, akhirnya malah mau memenjarain. Mungkin di respon awalnya, silakan Bu Alfian. Pemirsa, kita semua sama tahu bahwa hari ini Jokowi datangnya ke Polda Metro Jaya. Kita semua paham bahwa beliau adalah orang Solo. Kenapa beliau tidak ke Polresta Solo gitu? Itu tetap jadi pertanyaan. Itu sempat ada yang menyoal. Nah, mungkin yang paling serius adalah ya, walaupun mungkin kita tidak bicara terlalu dalam artian tidak terlalu jauh, ini adalah apaan gitu kalau bahasa saya itu. Ngapain gitu. Karena kelihatan betul ini merupakan sebuah drama Korea daripada sebuah perjalanan yang mereka sendiri yang bilang urusan banyak, suruh hentikan, jangan. Kalau kita dengarkan beberapa orang-orang yang menjadi Jokowi mania itu kan mereka selalu meminta masyarakat untuk menghentikan membahas soal yang berhubungan dengan ijazah palsu. Kalau mau menghentikan kenapa malah melaporkan, bukan itu malah memperpanjang persoalan. Mungkin begitu respon awalnya Bung Kameramen. Ya gimana Bung Alfian, kan digeruduk rumah Jokowi gara-gara ijazah. Nah ini menurut saya Bung Alfian, teman-teman yang peduli sebetulnya tentang ijazah Jokowi asli atau palsu, sebenarnya kan kita menuntut keadilan ya Bung Alfian. Jangan sampai kedepannya ada pejabat-pejabat yang memalsukan identitasnya atau apa gitu Bu Alfian untuk dia bisa mengikuti kontestasi. Nah Bu Alfian, tapi yang menarik adalah sempat terjadi perbincangan saya dengan Bung Alfian, itu bagaimana nanti ternyata kalau Jokowi ternyata punya aslinya. Nah punya aslinya kan bisa jadi memang dibuat sedemikian rupa Bu Alfian akhirnya punya yang asli, atau memang ya gimana ya Bu Alfian, ya pokoknya kita kok jadi kayak apa ya, sebenarnya kan saya memahami Bu Alfian orang-orang yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli supaya membuktikan ke masyarakat kalau bener ijazahnya asli gitu Bang. Tapi dia kayak menutupi, atau memang ini salah satu jebakan Jokowi Bu Alfian agar akhirnya dia bisa misalkan melawan gitu. Kalau saya simpelnya gini Bu Alfian, kalau memang Jokowi punya ijazah asli, sebenarnya kita bisa melihat juga Bu Alfian dari KPU atau KPUD itu kan sebenarnya udah selesai Bu Alfian. Nah ini nggak ngerti nih, gimana Bu Alfian sesi tengah ini? Ya, pemirsa, saya tetap ingin mengatakan kita ini justru mengalami kontradiksionis. Satu sisi tim intinya Jokowi mengatakan berhentilah karena banyak urusan yang lain. Di sisi lain dia justru menunjukkan satu situasi yang tidak membuat kita bisa mengurus yang lain. Apa sebab hari ini dengan cepat sekali tim kuasa hukumnya Jokowi menyebut bahwa kasus ini sudah kadaluarsa. Nah, jadi persoalan kan gitu. Kalau saya ingin mengingatkan kasus
ijazah Jokowi mungkin akan dimunculkan sebagaimana dia tahu-tahu punya ijazah yang asli. Kenapa? Pengalaman saya waktu saya di penjara selama 4 tahun, saya sempat ngobrol dengan orang-orang yang kena kasus uang palsu. Jadi uang palsu yang membuat yang bersangkutan ditangkap itu menurut pengakuan dia hanya jadi tumbal. Sebetulnya uangnya memang asli tapi palsu, palsu tapi asli. Sehingga ketika uang-uang tersebut datang ke kasir di sebuah pusat perbelanjaan, di berbagai tempat-tempat yang memiliki detektor ya untuk mendeteksi uang itu asli atau palsu, tetap tidak terdeteksi. Sekali lagi ini mungkin kalau pakai istilahnya Rocky Gerung, penundaan itu membuat kejahatan semakin rapi dilakukan. Ini kan penundaan-penundaan lama. Kenapa enggak dari 2 tahun yang lalu atau mungkin bukan 2 tahun lebih lagi ketika saudara Bambang Tri itu membuat Jokowi undercover 1, Jokowi undercover 2, Jokowi undercover 3, harusnya dia dengan serta-merta segera menunjukkan ijazah aslinya. Untuk apa penundaan-penundaan seperti ini? Jadi kalau tadi ada pertanyaan Bung Kameramen, bagaimana kalau dia punya aslinya? Saya pikir nanti akan terjadi ada aslinya tapi palsu. Nah, ketika kita bilang palsu lagi kita ditangkap lagi gitu. Nah, jadi ini mungkin buat pemirsa saya ingin mengajak kita pada perbincangan ini, mari kita pahami bahwa Jokowi ini sedang mencoba bertahan di titik ini untuk menyerang orang lain. Padahal dia punya banyak kasus. Saya pikir dia harus terus pada seluruh masyarakat agar segera membuat laporan-laporan yang dengan pemenuhan minimal 2 alat bukti atau lebih, dia bisa memberikan laporan-laporan yang membuat Jokowi harus ada pada posisi yang equal. Dia dalam posisi di mata hukum dia sama posisinya dengan seluruh masyarakat kita di negeri yang bernama Republik Indonesia ini. Begitu, Bung. Ya, Bu Alfian, kalau ini kalau akhirnya Jokowi memaksakan untuk mengkriminalisasi Bu Alfian Rosuryo, Dr. Tifa dan lain-lain, ini pecah telur nih Bu Alfian. Di rezim di rezim Prabowo ada lagi nih Bu Alfian, main lapor-laporan, main kriminalisasi. Nah ini kan memang kalau kita bilang kan diduga parcok ya atau orang-orang aparat coklat ini kan masih dalam kendali Jokowi. Jadi kalau Jokowi atau orang-orang yang Jokowi melaporkan akan sangat mudah Bu Alfian. Nah kemudian Bu Alfian ada fakta yang menarik. Bung Hatta itu ijazahnya dipamerkan di salah satu universitas di Amsterdam atau Belanda Bu Alfian. Kemudian saya melihat komentar gini. Logikanya siapapun yang memiliki ijazah lulusan UGM pasti bangga Bung Alfian. Jadi dia tidak akan menyembunyikannya. Jadi ini unik nih Bung Alfian. Menurut saya untuk yang selama ini mengusut ijazah Jokowi palsu atau asli, menurut saya nggak perlu takut Bung Alfian. Perlu terus diusut. Dan menurut saya juga nggak harus juga yang mengusut itu dipenjarakan Bung Alfian kalau mereka salah. Karena kan yang salah itu Jokowi, yang ngeler-ngelerin. Kira-kira gitu kan Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, saya kok tetap curiga ya Bu Alfian, ini ada kejanggalan Bu Alfian. Apalagi Bu Alfian sampaikan tadi, saya khawatir hanya untuk misalkan, ini diduga ya, membela Jokowi, akhirnya dimunculkan ada ijazah yang dianggap misalkan asli beneran, seolah-olah yang tadi Bu Alfian sampaikan ternyata itu asli, hanya untuk memenjarakan orang yang mengusut ijazah Jokowi palsu. Itu kan bisa saja terjadi. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, pesan moral, pesan semangat, bagaimanapun Bu Alfian, orang udah dilaporkan oleh mantan presiden, mesti ada sedikit down lah Bu Alfian. Nah ini makanya mudah-mudahan ada sedikit dorongan atau suntikan moral dari Bu Alfian. Silakan. Saya punya banyak perspektif sebenarnya Bung Kameramen. Ini persoalannya tidak sederhana. Kenapa? Karena ini kelihatannya menurut hemat saya, Jokowi itu udah nggak betah ngopok-ngopok terus di Solo. Dia ingin ke Jakarta. Acara ini Bung Kameramen, ini bisa membuat radikalisasi. Tuh kan bener tuh, Jokowi itu orangnya jujur. Nah, dengan adanya persidangan yang berlama-lama begini, itu dalam teori cuci otak Bung Kameramen, itu bisa menjadi bagian yang bisa ini membahayakan. Dan ini juga dipersoalkan banyak orang bahwa ini adalah alat untuk radikalisasi terhadap para pendukungnya yang sejumlahnya menurut pengakuan Mr. Kodari kan 58%. Yang kedua, menurut saya tim penguasa atau tim kuasa hukum dari Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan itu harus benar-benar punya kemampuan membaca, bukan sekedar hanya
ke teks-teks konstitusi atau teks-teks hukum positif. Dia harus mempunyai kemampuan memahami bahwa ada cara-cara dan kelicikan-kelicikan yang akan dimainkan. Yang ketiga, kepada masyarakat, mari kita pahami bahwa Jokowi adalah manusia yang telah merusak banyak sendi. Sendi kekeluargaan, sendi pertemanan, kepatutan hukum, merubah produk MK dengan semaunya, menjadikan anaknya dengan jabatan-jabatan per 1 hari saja bisa jadi ketua partai. Banyak hal-hal yang membuat kita ngilu di hati. Kita bersedih, kita berduka punya negeri. Logika sederhananya Bung Kameramen dan para pemirsa, di seluruh dunia pemimpin itu pusing memikirkan rakyatnya. Tapi di Indonesia masyarakat dibikin pusing yang gak ketulungan mikirin orang-orang katanya pemimpin negara. Kita ingin jadikan negeri ini segera berubah. Kuncinya adalah Pak Prabowo tegur keras Listio Sigit. Tegur keras kejaksaan aparat-aparat terkait untuk tidak tebang pilih. Ayo laporan yang dia berikan siapapun diterima dulu, diproses dulu. Sehingga enak. Menurut saya kata kuncinya tangkap dulu Jokowinya untuk kasus yang begitu banyak. Kita bisa nanti melihat bahwa di samping dia melaporkan silakan, tapi dia juga ditangkap dulu untuk diadakan BAP. Bahwa dia perlu menjelaskan tentang SMK, dia perlu memberikan penjelasan undang-undang COVID tahun 2020, dia perlu menjelaskan banyak hal yang orang-orang sudah membahasakan. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.